Shalom semuanya. Selama hari Minggu kita bersyukur karena cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Jadi sepanjang beberapa minggu ini kita membahas tema yang sangat indah, yaitu 7 dosa maut. Nah, hari ini kita masuk topik kepada bagian yang keenam, yaitu bebas dari dosa kemalasan. Sepertinya sangat praktis, tetapi ini mempunyai makna yang sangat dalam. Karena apa? Karena kemalasan seringkali menghinggap, termasuk pada kita yang sudah percaya. Siapa yang hari ini malas bangun? Udah ada alarmnya bunyi, kita matikan, kita berkata 5 menit lagi deh, tambah. Tunggu lagi 5 menit lagi, ujung-ujungnya kita mengulurkan banyak waktu sehingga mungkin kita bisa terlambat. Tapi yang pasti bahwa seringkali kemalasan bukan hanya dalam hal waktu, tapi dalam hal kerja, lain sebagainya, itu menghinggap bukan hanya orang dunia, tapi kita orang percaya. Karena itu Alkitab juga dengan berani berkata bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini ada hari yang jahat. Artinya waktu yang Tuhan berikan sepanjang hidup kita harus kita gunakan secara maksimal. Saya punya slide, bisa ditampilkan. Malas itu diartikan, kalau saya simpulkan, bahwa orang malas itu sebetulnya doing nothing, tidak melakukan sesuatu. Kelihatannya banyak kegiatannya ya, sana sini lakukan ini itu, terlihat sibuk. Apalagi zamannya gadget sekarang, orang selalu lihat HP, sepertinya paling sibuk di dunia, padahal doing nothing. Jadi tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Bahkan di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan mereka segan, tidak suka, bahkan tidak bernafsu untuk melakukan sesuatu, padahal sesuatu itu baik. Nah, itu orang malas. Jadi terlihat sibuk, tetapi sesungguhnya tidak ada yang dikerjakan. Malas-malasan, tidur-tiduran, ya, bermain-main, entah main game, lain sebagainya, mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Jadi hasilnya apa? Nothing. Jadi bertahun-tahun dia berada di suatu tempat. Setia sekali dia, Pak ya, bekerja di sini. Iya setia, lama sekali Pak ya, puluhan tahun. Tapi tanya apa kerjanya? Nggak ada. Sehingga setia, pemahaman saya, bukan hanya lama di suatu tempat, tapi apa yang dilakukan di situ. Sama seperti kita setia pada pasangan kita, atau yang pacaran setia pada pacar kita kan. Tapi sebetulnya apa yang kita lakukan itu yang menunjukkan bahwa benar setia. Jadi kesetiaan itu bukan hanya ditunjukkan berapa lamanya waktu, tapi apa yang diisi di dalam waktu itu. Sehingga orang yang malas senang buang-buang waktu. Biasanya tidak on time, mengulur-ngulur waktu dalam hal janjian, bahkan deadline-nya suka molor. Jadi ada 1000 alasan untuk berkata karena ini, karena itu. Sehingga dia nggak ngerasa bahwa lain kali saya nggak boleh seperti ini lagi. Dia nggak merasa ada sesuatu yang sensitivitas pada dirinya, ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki. Jadi terlalu senang memberikan banyak alasan. Nah, ini orang malas ciri-cirinya seperti itu. Karena ini, karena itu, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi. Bahkan orang malas, kalau kita perhatikan dalam dunia nyata, bahwa mereka senang mengemis, meminta-minta. Bukan hanya minta uang, tetapi kadang minta pertolongan, minta belas kasihan, lain sebagainya, hidup bergantung pada orang lain. Hati-hati kalau kita berada dalam kondisi itu, secara tidak langsung orang bisa membaca siapa kita. Apakah kita orang rajin atau kita orang malas, kita on time atau tidak, kita gunakan waktu kita baik atau tidak. Jadi kita senang beralasan atau tidak. Maka makin kesini saya mengerti sebetulnya begitu banyak dari kita yang menjadi orang yang malas. Nah, sehingga kita penting untuk membahas tema ini. Kita perhatikan bagian firman Tuhan. Ada beberapa hal yang saya masukkan, tapi sebetulnya begitu banyak berhamburan dalam Alkitab. Tapi yang pasti ayat-ayat ini cukup mewakili. Yang pertama dari Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati
kemana engkau akan pergi. Maksudnya selama kita hidup, apa yang kita boleh kerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Kalau udah mati, nggak ada kita yang bekerja lagi. Jadi jangan mimpi bawa laptop kita ke surga ya. Gadget kita nggak akan dibawa ke sana. Atau berkas-berkas kita selama di dunia ini itu udah selesai semuanya. Jadi selama kita masih hidup, itu masih kesempatan untuk bekerja. Tapi kalau udah mati, ya udah, semua dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Apa yang kita kerjakan selama di dunia ini. Jadi siapa yang mengerjakan tanahnya, termasuk bisnisnya, pekerjaannya, pelayanannya, akan kenyang dengan makanan. Maksudnya orang yang bekerja, dia pasti mendapatkan upah. Kadang-kadang upah itu nggak selalu dari bos kita, secara langsung di tempat pekerjaan kita. Karena Tuhan terlalu banyak cara. Kadang nggak melalui bos kita, tapi melalui orang lain. Maka semakin kesini saya juga makin mengerti bahwa ternyata berkat itu nggak harus selalu di mana kita bekerja, tapi ada sumber yang lain yang Tuhan sediakan. Nah, dalam konteks kami yang melayani juga seperti itu. Berkat itu nggak harus selalu dari gereja, tapi sebetulnya begitu banyak cara. Sehingga hari ini saya melihat terkagum-kagum bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami. Ternyata justru sumbernya dari hal-hal yang tidak kita duga. Jadi kasihan sekali kalau orang menunjukkan sikap yang enggan, karena sebetulnya dia tidak memandang bahwa Tuhan sumbernya. Sehingga Alkitab juga berkata di dalam Efesus, kalaupun Tuhan di mana kita bekerja itu adalah Tuhan yang pelit, Tuhan yang bengis, tidak memperhatikan kita, tapi jangan lupa loh, sumber berkatnya daripada Tuhan, Tuhan memperhatikan kita. Sehingga kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena apa? Karena semua sumber, entah sumber itu di kantor kita, karena Tuhanlah yang memberkati kantor kita, sehingga bos kita kemudian menyalurkan berkat. Sehingga suatu saat ada seorang yang mengucapkan ulang tahun kepada saya berkata terima kasih. Ya kalau orang yang punya uang kan biasanya mengucapkan bukan hanya dengan kata-kata ya, tapi transfer sama ulang tahun Pak gitu. Ya kita terima kasih. Lalu dia berkata, yang menarik bagi saya adalah dia berkata, Pak, kami menyalurkan saja, kami sebagai alat saja. Dengan kata lain bahwa dia sadar, dia diberkati Tuhan, kemudian dia menjadi sumber. Sama seperti bos kita, dia menjadi alat saja dari tangan Tuhan untuk menyalurkan kepada kita. Nah memang kadang-kadang sumbernya nggak selalu dari itu, tapi kemudian orang melihat dan Tuhan membuka mata hati orang untuk melihat bahwa kita adalah orang yang memang bukan orang yang malas, tapi orang yang mau bekerja. Jadi kalau kita menemukan orang malas, rasa-rasanya rugi juga memberikan sesuatu pada dia. Maka kadang-kadang kalau kita lihat, maaf kata, orang yang ngemis gitu ya, saya kadang-kadang bingung juga, tapi kadang-kadang juga ada belas kasihan. Tapi maksud saya agak-agak segan atau enggan untuk memberikan kepada orang yang malas. Sehingga seringkali kemalasan itu mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Jadi malas itu sama dengan keinginan untuk tidur terus ya. Lalu orang itu enggan mengerjakan sesuatu yang harusnya bisa dia kerjakan, dan memang itu udah di depan mata loh yang harus bisa dikerjakan. Lalu dia berlamban-lamban, mengulur-ulur waktu, bahkan membuang-buang waktu, kadang-kadang nggak jadi yang dikerjakan. Bisa menimbulkan masalah yang besar dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan perusahaan, bekerja di perusahaan. Jadi saya pikir kita harus sadar bahwa penting untuk kita memperhatikan. Karena pemalas itu dikatakan dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Banyak keinginan tapi malas, ya bagaimana memperoleh hasil? Sehingga kita harus menyadari kita punya kebutuhan keinginan, maka kita juga harus mengerjakan sesuatu yang terbaik. Kita harus belajar dari orang-orang dunia yang sangat rajin bekerja, peduli dengan waktunya. Sampai ada orang-orang yang meskipun mereka tidak percaya kepada Tuhan, waktunya hampir habis loh digunakan untuk bekerja.
Bahkan mereka sulit untuk tidur. Tetapi itu belajar. Kita belajar dari sana bahwa orang yang gak kenal Tuhan kadang-kadang lebih serius daripada kita. Padahal kita udah kenal Tuhan, udah tahu Alkitab, bahwa Alkitab mengajarkan kita untuk ya kita tidak mendapatkan sesuatu. Bahkan dikatakan kemalasan adalah ibu dari segala kejahatan. Kemalasan adalah ibu dari segala kejahatan. Maka rajin-rajinlah dalam bekerja. Jadi orang Kristen yang sehat adalah orang Kristen yang suka bekerja. Sehat bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Karena kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang senang bekerja. Ingat ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang senang bekerja. Dia tidak ongkang-ongkang kaki di sebelah sana. Oh, melihat anak manusia, senang ya lihat Rafin bekerja, senang ya lihat Stephen bekerja, oh senang ya lihat semua kita bekerja. Bukan hanya itu, tetapi Alkitab juga berkata dia Alfa Omega, dia awal dan akhir, dia menyertai kita, terus menopang kita. Sehingga ia menciptakan dunia dan segala isinya. Dalam kitab Kejadian dikatakan Tuhan bekerja, itu jelas. Hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Hari yang 7 kerja nggak? Istirahat. Jadi jangan semua hari kita borong untuk kerja. Kalau boleh, satu hari ini jangan kita ganggu, kita gunakan sebijaksana mungkin untuk datang pada Tuhan. Jadi Tuhan kita, Tuhan yang bekerja, ada satu hari di mana dia beristirahat. Beristirahat bukan berarti diam-diam, ongkang-ongkang kaki, tetapi dia menikmati semua karya ciptaannya. Dia bersyukur atas semua hal yang indah-indah, sehingga semua yang diciptakan baik, tetapi manusia sungguh amat baik. Tapi dalam pemahaman ini saya mengerti bahwa artinya kita bekerja dulu, baru kita menikmati. Kita berjuang dulu, baru kita beristirahat, bahkan bersuka cita atas semua yang kita kerjakan. Beda, kalau kita kerja, malamnya tidurnya karena kita lelah ya, pulas. Tapi kalau kita nggak kerja, apa yang dihasilkan? Kita juga nggak bisa tidur nyenyak, karena mikir besok bagaimana ya, makannya apa, mau beli ini, mau beli itu, ya nggak kerja gimana? Maka saya ingin katakan bahwa kalau kita sudah bekerja, bersyukur, itu berkat. Karena nggak semua orang bisa bekerja sama seperti kita. Banyak orang yang iri terhadap pekerjaan yang kita miliki. Mereka nggak ada di situ. Mulai dari step by step, saya meyakini bahwa Tuhan akan pimpin. Yesus pun bekerja selama masa hidupnya. Bahkan di kayu salib dia berkata sudah selesai. Artinya semua pekerjaan yang Allah anugerahkan, yang Allah percayakan kepadanya, dia kerjakan sampai selesai. Bahkan Roh Kudus pun bekerja hingga hari ini, menginsafkan kita akan dosa, memimpin kita dalam suatu kehidupan yang benar, memuliakan nama Tuhan. Dengan kata lain, bahwa Allah kita adalah Allah yang bekerja, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan orang-orang percaya, termasuk rasul-rasul, bapak-bapak orang beriman, nabi-nabi, dan bapak-bapak gereja, hamba-hamba Tuhan, harusnya kita semua orang percaya bekerja. Dalam pemahaman pada masa lampau, pekerjaan yang sangat diagungkan adalah pekerjaan bagaimana orang mengabdikan diri sebagai imam di dalam gereja. Itu pada abad-abad pertengahan. Tetapi kemudian orang menyadari bahwa sebetulnya pekerjaan semuanya mulia. Mau itu sebagai pendeta, mau itu sebagai profesional, bisnismen, dan sebagainya. Tetapi lebih mulia lagi bagaimana orang hidup bekerja dengan benar, sesuai dengan aturan Tuhan. Nah, itu yang membedakan. Jadi bukan perbedaan secara, oh ini pekerjaan rohani, oh ini tidak rohani. Tapi bagaimana orang itu hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Itu yang membuat orang berbeda dalam kehidupan kerjanya. Jadi Tuhan memberikan rumus agar kita hidup bekerja selama masih siang, 24 jam. Saya rasa semua kita diberi waktu yang sama. Saya bukan 7 jam, tapi sebetulnya semua kita sepanjang satu hari itu 24 jam.
Nah, kebiasaan kita pakai bekerja 7 atau 8 jam. Tapi yang pasti semua kita dalam satu hari itu mau kita pakai 24 jam bisa. Dalam satu minggu 6 hari kita bisa gunakan sepenuhnya. Orang Yahudi menggunakan mulai dari hari Minggu sampai dengan hari Jumat. Lalu mereka Sabtu Sabat. Tapi kita hari Senin sampai hari Sabtu, Minggu kita beribadah. Kenapa konsepnya berbeda? Ya karena kita memperhitungkan bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian, menunjukkan kemenangan, dan kita ingat bahwa kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita harus memuliakan Dia. Nah, dalam bagian ini bahwa selama kita hidup, kita bekerja. Jadi dalam setiap bidang dapat saya katakan bahwa dalam setiap bidang pemalas adalah orang yang kalah dan menimbulkan banyak masalah. Ingat ya, kalau kita malas, yang pertama kita kalah, lalu kita menimbulkan banyak masalah. Ya, kalah dengan orang yang kurang pintar namun rajin dan tekun. Hati-hati kalau di kuliah misalnya kita anggap, oh dia kurang pintar ya, tapi dia tekun, ya kita kalah kalau kita kurang tekun. Sepintar-pintarnya kita, bisa saja kita dilewati oleh orang yang sangat tekun dan rajin. Sehingga nggak kurang-kurang orang yang pintar, tapi lebih banyak orang malas. Kurang orang yang tekun dan rajin. Sehingga orang yang pintar tapi malas itu seringkali kalah dengan orang yang tekun dan rajin. Meskipun mungkin secara EQ dia kurang dan dianggap mungkin bodoh oleh orang lain. Kita melihat di dalam film atau kisah-kisah dongeng misalnya seperti kelinci dan kura-kura ya. Nah, kura-kura berjalannya pelan sekali waktu berlomba, tapi kelinci jumawa, sombong. Nah, waktu lomba dia lari sudah jauh, lalu dia beristirahat, dia tidur. Nah, kura-kura santai jalan-jalan, kemudian kura-kura lah yang menang. Nah, itu gambaran yang sangat indah. Lalu Alkitab lebih jelas lagi berkata bahwa manusia harus belajar kepada semut, terutama manusia yang malas ya. Belajarlah kepada semut, karena semut meskipun makhluk yang kecil, tapi dia tahu tugas tanggung jawabnya, sehingga dia mengumpulkan makanan-makanan sehingga pada masa musim dingin kemudian dia tidak perlu mengumpulkannya lagi, sehingga dia tetap hidup. Nah, kita manusia cemerlang ya. Akal budi kita luar biasa. Bahkan kita tahu ini dan itu, tetapi seringkali kita tidak mengerjakannya. Maka siswa atau mahasiswa yang kerjanya malas-malasan, biasanya keluyuran, main game, pacar-pacaran ya. Apalagi sekarang nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, cari internet, akses internet, wifi, lain sebagainya. Tak nggak jelas ke pekerjaannya. Yang penting nongkrong dan pergi keluar. Akhirnya harusnya dia belajar, dia nggak belajar. Dan itu menimbulkan banyak masalah. Bukan hanya merugikan orang tua, tetapi juga merugikan diri sendiri. Kita harus ingat, dulu pernah saya KKR di Kalimantan. Biasanya orang KKR kan tentang pertobatan kan. Tapi saya hari itu memang mengkhususkan KKR supaya anak-anak sekolah itu bertobat. Karena orang tua udah jauh-jauh mengirim mereka ke kota, mengongkos mereka, biaya-biaya mereka dan sebagainya. Tapi mereka malah pergi pacaran, malah pergi joget-jogetan dan dangdutan lain sebagainya. Akhirnya hasilnya apa? Pulang kampung nggak berhasil. Orang tua udah habis-habisan jual kebun, jual apa, kerja begitu keras, sehingga saya berkata harus bertobat. Karena apa? Jangan kita kira peluh orang tua itu tidak bermakna. Harusnya peluh orang tua itu kita ukur, satu peluh itu kita ukur bagaimana nilai kita yang terbaik yang harus kita berikan, sehingga waktu kita pulang orang tua bangga. Jangan waktu kita pulang orang tua susah dan nangis kan. Karena kemudian kita pulang, ongkos lagi, balik lagi, ongkos lagi, balik lagi. Jadi saya pikir bukan hanya ketika di daerah, tetapi juga di kota ini. Kita harus lihat orang tua yang berjuang, orang tua yang berdoa, orang tua yang mempunyai harapan terhadap anaknya. Sehingga haruslah anak itu mengerti dan haruslah dia bekerja.
Sehingga waktu orang tua menghadiri atau menerima raport misalnya, orang tua itu rasa bangga karena nilainya bagus. Apalagi misalnya ranking, ada sesuatu yang rasanya nggak sia-sia saya menyekolahkan anak saya. Meskipun habis-habisan nggak apa-apa, tapi ada hasilnya. Jangan udah habis-habisan zong. Jangan ngeprank orang tua ya. Kita pergi ke sana kemari, kelihatannya luar biasa, ternyata hasilnya nol. Nah itu yang saya katakan, kalau malas ya itu tabiatnya. Jadi seorang pekerja ia akan menjadi batu sandungan kalau dia malas, dan menjadi beban bagi orang lain. Kita kalau malas menjadi batu sandungan bagi orang lain, menjadi cibiran omongan ya. Bahkan dalam keluarga kita sendiri pun. Dan juga jangan sampai menjadi beban bagi keluarga kita. Kemarin saya ketemu dengan seorang teman. Saya kira teman kami yang salah satu adalah orang yang bekerja. Ternyata selama ini dia tidak bekerja, padahal dia punya istri, punya anak. Dia kerjanya setiap hari main games. Padahal udah seumur saya. Bayangkan pekerjaannya cuma main game, nggak ada hasilnya. Kehidupan dia, bebannya ditanggung terus oleh orang tuanya. Jadi saya pikir orang tua harus mengajarkan kepada anak, jangan bergantung kepada orang tua. Jangan main game terus. Sekali-sekali boleh mungkin untuk hiburan ya. Tetapi terus menerus sampai tua, sampai mati ke kuburan main game, nah bahaya. Ya saya pikir ini sesuatu yang sangat serius ya. Saya kaget juga, dia sudah punya anak. Bahkan waktu kita sharing, istrinya berkata, "Pak, doakan untuk suami saya." Apa doanya? Doanya adalah supaya dia hidup takut akan Tuhan. Tapi ada teman kami, seorang pendeta, coba lebih spesifik lagi, apa sebetulnya? Nah, karena konteksnya banyak orang kan nggak mau buka-bukaan. Tapi kemudian ada teman kita yang lebih dekat lagi berkata, "Pak, sebetulnya itu orang malas dia. Membuat istrinya jengkel, istrinya mati-matian, dia ongkang-ongkang kaki di rumah, tiduran, main game dan sebagainya. Masa sepanjang hidup seperti itu kan?" Bayangkan loh, ada orang seperti itu. Apa nggak pusing istrinya? Saya dapat istri, saya pikir mau dia orang percaya mau tidak, pusing juga kepala kan? Ya sesabar apapun itu penderitaan salib yang nggak perlu dipikul sebetulnya, harus dibuang. Ya kan? Ya harus ada salib-salib memang kita harus pikul, yang memang bukan keinginan kita, tetapi harus kita juga buang salib-salib yang nggak perlu di rumah kita itu. Sehingga kalau melihat orang seperti ini memang menjengkelkan, menjadi beban. Masa istrinya doa-doa terus tentang dia nggak berubah-ubah, dekat dengan Tuhan tidak, hidupnya cuma itu. Jadi seorang suami atau istri yang malas menimbulkan banyak masalah, pertengkaran dalam keluarga, dan bisa juga menimbulkan perceraian. Jadi saya pikir hati-hati, kita yang malas-malas ini harus bertobat ya. Dan semua bidang kemalasan mendapatkan hukuman dan menimbulkan kekacauan, tetapi kerajinan mendapatkan upah dan kebahagiaan. Ini yang saya ingin katakan, bisa diklik berikutnya. Kemalasan adalah dosa yang sangat serius. Kenapa? Karena tidak mengerjakan dan mencapai maksud Allah yang maksimal dalam hidupnya. Jadi semua kekayaan yang Tuhan berikan, kalau orang malas itu pasti habis, atau pasti tidak berlipat kali ganda. Karena apa? Karena malas. Sehingga sekaya apapun kita atau orang tua kita, kalau kita malas, kita pasti orang yang kurang beruntung. Bahkan kita yang paling kasihan. Maka mau orang kaya, mau orang pintar, mau orang tua hebat, kalau anaknya tidak dididik untuk bekerja, untuk malas-malasan, hati-hati, nanti bisa menimbulkan banyak masalah, bahkan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sehingga saya pikir perlu sekali orang tua mengajarkan kepada anaknya, mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya di rumah, bertanggung jawab belajar, bertanggung jawab ngepel, nyapu, cuci piring, lain sebagainya. Nah, kami mengajarkan anak kami supaya pelan-pelan, apa yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan. Supaya ke depan tahu bahwa hidup itu jangan bergantung pada orang. Jadi jangan mengajarkan kepada anak kita menikmati sesuatu, tapi ajarkanlah kepada anak kita
mengerjakan sesuatu. Supaya apa? Supaya dia bisa menghadapi kehidupan ke depan. Karena kita nggak selamanya hidup kan. Nanti kalau kita mati, siapa yang ngurus anak kita? Masa kita bergantung kepada orang tua kita atau tetangga kita? Ya, saya pikir kita harus serius memikirkan hal ini. Jangan sampai nanti kita mati, anak kita nggak bisa ngapa-ngapain, menjadi pengemis, bahkan bergantung hidup pada orang lain. Jadi malas menyangkut banyak hal, baik secara jasmani maupun secara rohani. Misalnya, kita malas menghibur orang yang sangat sedih karena pergumulan atau penderitaan hidupnya. Itu mulai sensitif, mulai hal-hal kecil ya. Jadi kalau kita mulai malas dari hal-hal kecil, lihat teman sedih, kita ketawa, kita nggak peduli, kita tidak mau menghibur dia, itu hati-hati. Kemudian malas berdoa bagi orang yang sakit. Nah, ini pengalaman saya kemarin, waktu kami pulang kampung, kami berdoa, udah naik ke atas kan, ini bukitnya sangat tinggi, naik ke atas. Oh, sampai ke atas sudah pegel-pegel, tapi ada orang yang sangat menderita sakit. Lalu mama mertua saya bilang, berdoalah buat dia. Tapi saya agak-agak enggan untuk berdoa. Ya, kenapa? Ada suatu kemalasan juga. Tapi ya karena dorongan, ya kemudian saya berdoa. Pegang tangannya Pak Pendeta, kata mertua saya. Awal-awalnya saya malas memegang tangannya, tapi kemudian saya memegang tangannya. Sepertinya simpel, tapi saya pikir ini mengajarkan sesuatu yang baik. Bahwa kadang-kadang kita malas, ngapain sih melakukan ini, melakukan itu, toh dia bisa berdoa sendiri dan sebagainya. Padahal sebetulnya mungkin itu saat-saat yang penting bagi orang itu yang membutuhkan doa kita. Jadi malas berbagi kepada orang lain yang kekurangan, malas membayar tagihan-tagihan, malas menolong orang lain, memberikan sumbangan bagi yang sangat penting ya. Malas pergi ke gereja, malas bekerja, malas berkhotbah, termasuk sama seperti saya ini mungkin. Jadi kalau pendeta malas berkhotbah itu aneh menurut saya. Karena ada satu teman saya berada di gereja besar ya, dia nggak mau menjadwal dirinya itu 2 kali dalam 1 bulan atau 3 kali dalam 1 bulan. Dia maunya 1 kali. Saya heran juga. Tapi puji Tuhan juga gereja itu mampu untuk mendukung dia dan mau untuk dia berada di situ sebagai seorang gembala. Ada pendeta yang punya fasilitas yang hebat, tapi tetap malas loh. Saya pikir nggak ada pikiran lain tentang mencari kebutuhan hidup, tentang anak sekolah dan sebagainya. Dia sudah ada fasilitas yang enak. Ya saya tahu tempatnya. Rumahnya ada lift, ya mandinya bukan kayak kita ngerebus dulu air panas kan. Dia ada water heater, tinggal buka kerannya ada air panas, tinggal takarannya berapa. Enak sekali, tinggal turun dari situ terus ke rumah ibadah. Tapi tetap malas. Jadi saya pikir ini penyakit semua terhadap kita semua. Jadi malas untuk kalau ada panggilan untuk bertobat, malaslah, kenapa dia menyinggung saya. Malas memberikan persembahan, termasuk juga perpuluhan. Malas menggunakan baju yang bagus. Ada orang yang juga seperti itu ternyata. Jadi harusnya dia tahu bahwa saya pakai baju yang bagus, yang pantas. Ada orang, malas lah, ngapain sih? Termasuk juga malas tersenyum. Ini sebetulnya bukan sekedar perenungan saya, tapi ini catatan dari seorang penginjil besar, Billy Graham. Dia berkata kalau kita malah tersenyum pada orang lain juga itu masalah. Jadi memang ada saatnya mungkin waktu-waktu kita yang benar-benar berat sehingga kita cembetut ya, agak-agak berat untuk senyum. Tapi kalau kita terus-terus malas untuk senyum terhadap orang lain, bahkan di salah satu gereja, jangan lupa loh, penyakit di gereja juga ada. Malas salaman dengan orang lain. Dia pilih-pilih, ini yang lumayan apa enggak. Sehingga kalau lumayan, pegangannya lain. Kalau enggak, begini doang. Orang yang ini, yang menggenggam tangannya. Atau dia melewatkan, sengaja nggak lihat. Ada tipe orang. Saya beberapa kali berhadapan dengan orang seperti itu sehingga saya belajar. Jadi
Saya pikir bahwa jangan sampai kita malas ya. Ini mungkin penyakit malas yang seringkali menghinggap. Jadi malas tersenyum, malas berpikir, bahkan malas makan. Ada yang malas makan di sini? Atau suka makan? Jadi malas menyuarakan kebenaran, sehingga harusnya kita ngomong, itu juga masalah. Kemarin saya dalam perundungan dapat sesuatu yang luar biasa. Ternyata kalau kita dalam kondisi yang sangat penting, kita diam, itu masalah. Sehingga waktu kita rapat, kalau kita harusnya ngomong sesuatu yang penting, ya kita harus ngomong, jangan diam saja. Jadi jangan selalu idem. Nanti adem jadinya. Meskipun adem, itu juga bahaya. Tetapi kalau kita berani menyuarakan kebenaran, itu sangat penting. Karena untuk kemajuan suatu pekerjaan Tuhan, kemajuan kebaikan kehidupan manusia. Ada orang malas berpikir sehingga terima mentah-mentah saja. Malas membaca, itu juga masalah. Sehingga kita nggak boleh forward sesuatu tanpa membaca, tanpa mengetahui. Kemudian dalam bagian ini secara rohani, kalau misalnya kita malas mendengarkan firman Tuhan, khotbah-khotbah, membaca Alkitab, berdoa, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Termasuk kita malas ke gereja. Saya pikir nggak harus ke gereja sini. Kalau misalnya 10 hari sakit atau terbatas secara kondisi, carilah gereja yang dekat. Yang pasti bahwa kita memerlukan firman Tuhan, memerlukan hubungan dengan Tuhan dalam doa. Sehingga penyakit malas kita harus berantas. Hati-hati kalau malas terus dibiarkan akan mendatangkan dosa. Meskipun sepertinya dosa pasif, tapi itu mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi kerajaan Tuhan dan juga dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus memaksa diri kita, naik lagi, untuk rajin, bahkan menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Bisa satu orang membaca Yesaya 56 ayat 10. Yang satu orang lagi Roma 12 ayat 11. Yesaya 56 ayat 10 mengatakan, sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyala. Mereka berbaring, melamun dan suka tidur saja. Ya. Jadi dalam Yesaya 56 ayat 10 itu dikatakan bahwa kalau kita hidup sebagai seorang fasik, itu sangat berbahaya. Ya. Kenapa? Harusnya kita menyuarakan kebenaran daripada Tuhan, tapi kita diam saja. Kita seperti anjing yang tidak bisa menyala. Maka saya mulai melihat gambaran seperti orang-orang yang senang apologetika, berapologet. Mereka adalah orang-orang yang sebetulnya punya karunia untuk berani menyala, untuk berani bersuara terhadap suara-suara sumbang yang melawan kebenaran. Sehingga dalam bagian ini, ya kita juga harus menghargai orang-orang yang punya karunia tersebut. Jadi memang ada orang yang dibangunkan Tuhan untuk mengerjakan tugas dalam bagian itu. Dari Roma 12 ayat 11, bisa baca buat kita. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, kerajaan kita itu harus dipertahankan. Karena sebetulnya modal kita hari lepas hari itu adalah semangat. Sehingga kalau kita udah nggak semangat, itu udah ada masalah-masalah. Jadi harus memaksa diri, harus semangat, harus semangat, harus semangat. Sehingga Pak Jokowi punya tagline dan motivasi yang sangat bagus, kerja, kerja, kerja. Itu merupakan sesuatu spirit yang dibangun. Karena api yang membakar kita adalah semangat. Semangat, nanti kita akan kerja yang lain dengan sesuatu yang antusias. Pasti ada cara-cara yang membuat kita bersuka cita, dan ada cara-cara yang terbuka yang diberikan kepada kita. Kemudian kemuliaan hidup orang percaya adalah rajin bekerja. Jadi orang yang rajin bekerja bukan hanya mendapatkan upah banyak dari Allah, tetapi dia akan dapat melakukan segala sesuatu.
sehingga ia dapat melakukan segala sesuatu yang banyak bagi Allah dan sesama. Ini suatu pemahaman yang sangat indah. Orang yang rajin bukan hanya mendapatkan upah yang banyak daripada Allah, tapi dia dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Bayangkan kalau kita doing nothing, apa yang mau kita persembahkan pada Tuhan? Apa yang mau Tuhan berikan pada kita? Meskipun Tuhan tidak terbatas, rasa-rasanya Tuhan juga bukan pelit, tetapi Tuhan rasa-rasanya kurang menghargai orang-orang yang malas seperti itu. Maka bekerja keras adalah kekayaan bagi orang miskin, tetapi kemiskinan bagi orang kaya yang malas. Jadi orang yang bekerja keras itu kekayaan bagi orang miskin. Tetapi orang kaya yang malas itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Lama-lama semua harta bendanya akan habis. Maka bekerja keras adalah kekayaan bagi kita sebagai orang percaya, sehingga kita harus rajin bekerja. Bekerja keras bukan hanya mampu membuat kita bertahan hidup, mengisi kebutuhan hidup, tapi bekerja keras itu membuat kita bisa mengarahkan pada suatu hidup seperti yang kita mau dalam kehidupan kita, terutama hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan dalam bagian ini, sebetulnya ada orang yang bekerja untuk bertahan hidup kan, tapi ada orang bekerja karena mengisi segala kebutuhan hidupnya. Tapi ada orang bekerja untuk menghadapi hidup, bahkan membuat arah hidup menjadi berbeda. Nah, kita sedang di mana? Tapi yang pasti kalau kita bekerja, kita bisa mengubah arah hidup, kita bisa memberi nilai hidup, bahkan dalam tanda kutip saya sebutkan, kita bisa menciptakan hidup itu sendiri. Ya. Jadi banyak keuntungan sebetulnya kita kalau kita rajin bekerja. Nah, sehingga bagian yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah rajin bekerja memiliki banyak sisi keuntungan. Yang pertama, memberikan keuntungan finansial sehingga dapat membayar dan mencukupkan segala kebutuhan dasar kehidupan kita. Sehingga siapa yang tidak bekerja, janganlah dia makan. Alkitab juga berkata, siapa yang tidak bekerja, jauhilah mereka. Karena itu berpengaruh pada kita jadi orang yang malas. Kemudian membuat seseorang itu keluar dari banyak masalah, terutama masalah kebutuhan dalam hidup. Lalu waktu orang bekerja, ternyata itu membuat orang terjaga mental secara sehat, sehingga orang itu berpikir secara produktif. Dia bisa berpikir secara positif. Ya memang betul ya. Coba kita bayangkan waktu pandemi, kan susah keluar kemana, lakukan ini dan itu. Itu pikiran kita bisa mengawang-awang yang gak jelas. Nah, tapi sekarang kita beraktivitas, kita bisa lakukan ini dan itu, kita bisa berpikir positif, bahkan produktif. Dan memang beda ininya, kesehatan mental kita. Jadi memang sehatnya adalah kita bekerja. Lalu bekerja itu mengembangkan kemampuan, bakat, potensi, karunia, dan keahlian. Makin kita bekerja makin tambah, makin tambah, makin tambah. Tadinya kita nggak tahu, jadi tahu, mungkin kita jadi mahir dan ahli. Sehingga di dalam Alkitab ada orang dikasih 2 talenta, 5 talenta, 1 talenta. Yang satu jadi 2, enggak ya. Yang satu tetap dipendam sehingga tidak menghasilkan. Yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Padahal yang satu gampang. Tapi entah kenapa, ya itulah orang malas. Ada kepercayaan yang diberikan, sepertinya kecil, tapi dia nggak mengerjakannya. Sehingga bukan hanya dia dihukum, dicap sebagai orang yang jahat, tapi dikatakan yang satu itu pun diambil daripadanya, lalu dikasih kepada orang lain. Hati-hati loh, kalau kita nggak kerja, nanti diambil oleh bos kita, kasih kepada orang lain, kasihan kita. Ya makanya kalau saya lihat teman-teman di kantor dulu ya, malas kerja gitu, saya pikir kasihan. Tapi kemudian pekerjaan dia dikasih bos ke kita, dia iri. Padahal kan harusnya nggak ada alasan untuk dia iri, karena dia nggak kerja kan. Tapi ya itulah manusia.
udah nggak mau kerja, dikasih ke orang lain, dia marah. Tapi hati-hati juga kalau kita di kantor, kemudian pekerjaan kita dikasih ke orang lain, ada kemungkinan ada masalah pada kita juga. Sehingga dalam bagian ini ya bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bekerja itu menciptakan masa depan yang cemerlang. Kita boleh meraih impian, kita boleh mendapat ide-ide, bahkan mendapatkan tujuan, keinginan. Jadi doa kita bukan hanya doa yang diawang-awang, tapi juga menjadi kenyataan. Jadi saya pikir kita harus bekerja, menciptakan peluang-peluang, kesempatan dan keuntungan. Nah, maka saya bersyukur bahwa ya sebetulnya makin kita melakukan segala sesuatu, makin Tuhan tambah, makin Tuhan tambah, makin Tuhan tambah. Jadi siapa yang tidak bekerja jangan diamakan, jangan bergaul dengan mereka. Bahkan menurut saya siapa yang tidak mau kerja jangan kasih kesempatan, karena itu menimbulkan masalah. Baik, saya pikir ini bagian yang penting untuk kita perhatikan. Sebetulnya saya ingin menampilkan video, tapi waktu kita akan berdoa.